Assalamualaikum nih, pada kemana nih orang nih? Kok sepi amat studio? Ini jadi syuting apa enggak sih nih? Hah? Ini foto siapa nih? Orang diikat-ikat. Pakai ada kawat-kawatnya lagi. Serem amat nih. Ini pada kemana yang lain, ada orang diikat-ikat gini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngapain nanya-nanya? Ini. Heran lihat itu, bingung. Ada orang belum pada ngumpul, tiba-tiba ada gambar orang diikat. Ya orang diikat ya jelas aja diikat. Takut dia, Kenapa bini itu takut sama dia. Kok bininya takut sama dia, gimana ceritanya Bini sih? itu takut kalau dia itu lakinya ini tuh ya digoda sama pelakor. Oh. Ya ampun kayak gak tau aja. Zaman sekarang nih lagi rame tuh Rame bener. banget, Masya Allah. Makanya diikat-ikat kayak begitu. Tapi itu kan lakinya. Kenapa diikat-ikat? Itu ke kantor gimana ceritanya? Ya dibuka lagi, diikat lagi, dibuka lagi, diikat lagi. Susah amat. Aduh repot banget. Kalau gitu gimana nih, kita mau ngomongin apa nih Hari? Ya Allah kalau diikat kayak gini mendingan kita jadiin aja tema. Bener gak? Temanya apaan? Temanya adalah pemirsa. Mari kita pelajari bersama. Ikat suamimu. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita ketemu lagi di Islam Itu Indah bersama guru-guru kita, bersama Ustadz Maulana, Ustadz Cecep dan juga Ustazah Lulung. Nah ini ngomong-ngomong nih buat jamaah yang ada di rumah nih ya. Soal pelakor atau singkatannya perebut laki orang. Nah mungkin jamaah yang ada di rumah nih belum tahu. Ternyata pelakor ini nih ada komunitasnya. Waduh. Gimana itu ya? Serem Ini di belakang nih, buktinya salah satunya dari komunitasnya pelakor itu ada. Nih dia, tidak terdengar begitu asing. Ada grup komunitas pelakor Indonesia hebohkan publik. Jika ingin gabung ini syaratnya ya. Arti kata dari kata pelakor sama seperti singkatan kata tersebut, yaitu perebut laki orang. Julukan ini disematkan pada perempuan yang merebut atau sekedar memacari pria-pria yang sudah beristri. Istilah pelakor ini mulai ada sejak 2 tahun ke belakang. Ini 2 tahun ke belakang, ya kan? 2 tahun ke depan gimana nih? Aduh. Ngeri. Saya takutnya nanti ke depan ada kelompok senior. Ada kelompok senior, ada senior, ada junior. Nih langsung aja kita bahas satu persatu nih. Ustazah Lulung nih, mohon izin sebelumnya nih. Ternyata ya yang namanya pelakor ini nih jamaah yang ada di rumah. Sampai sekarang ini ternyata ada komunitasnya. Nah gimana kita sebagai istri atau kok kita sih sebagai istri. Sebagai istri para yang ada di rumah nih ya. Gimana nggak was-was Ustazah? Was-was banget. Jadi lakinya keluar udah dicurigain. Kalau pulang terlambat dicurigain padahal suaminya lembur. Nyari duit tambahan. Nah seperti apakah pandangan Islam terhadap komunitas pelakor yang terbentuk dan dapat mengancam keharmonisan rumah tangga. Nauzubillah, astagfirullahaladzim, nauzubillah min zalik. Silakan penjelasannya Ustazah Lulung. Ini ya berat nih pembahasannya nih nggak main-main nih. Perempuan banget ini. Perempuan banget lagi pada nonton semua nih. Soalnya yang tadinya mau pindah channel nggak jadi. Mau nonton sampai akhir. Saksikan terus. Nah. Ya. Mohon izin Ustadz semuanya. Kak Fadli, Iya, Bunda. barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur hari ini kita belajar lagi. Cuman ini hari Masya Allah ngeri banget. Pelakor, bagaimana dengan komunitas ini? Ya Allah. Kalau kita ngomongin komunitas biasanya itu emak-emak tuh ya majlis taklim, ya kan? Arisan komunitasnya, ya kan? Segala macam. Tapi ternyata ini ada komunitas pelakor sengaja dibuat. Kalau kita ngomongin bikin komunitas yang baik sih oke, dalam kebaikan silahkan. Fastabiqul khairat. Tapi kalau dia niatnya macam-macam, apalagi yang namanya tadi merebut suami orang, memacari suami orang ini. Ada dalam salah satu hadis Nabi dalam kitab Bukhari Muslim. Yang pertama dinyatakan apa? Dunia ini adalah hijau dan manis. Dan dalam ujung hadis nyatakan fattakun dunia, maka takutlah kamu dengan dunia. Fattakun nisa, dan takutlah dengan godaan wanita. Karena fitnah yang pertama kali terjadi pada Bani Israil adalah godaan perempuan. Jadi kalau wanita adalah fitnah,
Maka terjadilah seperti kejadian yang sering kita baca dalam surat Yusuf. Bagaimana seorang laki-laki yang soleh aja digodain bagaimana kagak soleh. Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi kalau komunitas ini niatnya untuk merombak, memutar balik fakta, mengganggu rumah tangga orang, maka ini adalah dosa besar. Kenapa? Pertama tadi wanita adalah fitnah dunia. Hadis Bukhari Muslim. Yang kedua pemirsa. Yang kedua adalah ketika ada seorang wanita, misalnya maaf banget nih, pacarin suami orang, pelakor tadi nyatakan gitu. Kemudian kita ada pacaran, udah jadi nih sama suami orang ini, dia bilang seperti ini, aku mau nikah sama kamu, asalkan ceraikan istrimu yang pertama. Nauzubillah. Ini ada dalam kitab Bukhari, dalam hadis Fathul Bari juga dinyatakan apa? Dalam Sahihul Albani juga dinyatakan apa? La tas'alil mar'ah, janganlah seorang wanita meminta kepada suami orang tadi untuk apa? Tolako ya, untuk menceraikan istrinya. Karena dia mau masuk litas tafrigo ya kan, untuk mengisi piring yang kosong tadi. Karena apa? Fa'inal muslimah, uhtul muslimah. Karena namanya seorang muslimah adalah saudara muslimah juga. Kalau kita gituin orang, bagaimana nanti kalau kita punya anak cucu, anak kita digituin mau kagak? Kagak kan? Heran. Jadi yang pertama jangan jadi fitnah dunia. Yang kedua jangan sampai yang namanya masuk tapi pengen ngosongin piring orang. Beda ini kalau pelakor dengan poligami itu beda. Tapi kita ngomong di sini pelakornya. Jadi udah orang yang namanya nyaman nih Pak Ustadz. Udah namanya sakinah mawaddah warahmah diganggu dia masuk. Ini. Tapi masa pernah nanya sih. Apaan? Kenapa sih seneng banget sama laki orang? Dia bilang gini. Kenapa soalnya kalau misalnya sama yang mudaan paling ntar dia morotin. Oh. Tapi kalau sama laki orang, aku ingin menjadi bagian keluarga itu. Kenapa? Aku lihat dia sangat harmonis. Astagfirullah. Sangat sakinah mawaddah warahmah. Aku ingin menjadi bagian dari itu. Makanya benar kalau kata guru-guru kita. Kalau kita harmonis jangan terlalu di umbar-umbar. Umbar-umbar. Karena apa yang ntar dia pengen masuk. Oh justru itu jadi dari grup tadi, ini ada target baru nah, nih gitu kali gitu ya. karena ngumbar-ngumbar. Nih Astagfirullah. kayaknya ini lakinya ini enak nih orangnya nih. Soleh dan soleh, istrinya soleha. Masuk Iya kalau kepengen jadi soleh dan soleha. Dalam artian dengan syariat memang ada ya dalam artian poligami. Tapi kalau dengan cara tadi, kosongin gak? Iya kalau istrinya misalnya sabar, kalau kagak sabar atau suaminya gak sabar, ya udah main ceraiin aja, nauzubillahimin. Jali. Nah ini, jadi bedakan juga ya antara pelakor dengan yang namanya istri kedua. Kenapa? Kalau istri kedua mungkin kalau kita bilang poligami dalam koridor syariat. Caranya juga yang namanya syariat, bukan dengan cara merebut. Karena jelas yang namanya dalam surat 66 ayat 1 dinyatakan jangan mengharamkan yang halal. Nikah itu halal, tapi kalau caranya kayak begitu, gimana Pak Ustadz? Jangan diomelin Pak Ustadz. Kok Pak Ustadznya diomelin pagi-pagi. Sampai Ustadz Cecep kaget Ini katanya. sebenarnya gak boleh kayak gitu. Bertanya ke laki-laki supaya apa? sadar hati-hati. juga. Supaya sadar Gitu, juga. karena Ini kan pasti kasihan. Tadi suaminya perumpamaan setia piring nih. kosong sama piring penuh gimana ceritanya tuh katanya Iya tuh. piring tuh udah ada isinya disuruh kosongin. Suruh Lah kosongin. kita duduk aja di majlis taklim kita gak boleh nempatin majlis apa Iya, namanya tempat duduk kursi orang. orang. Kecuali kita izin di Iya. majlis taklim itu begitu bagaimana yang namanya rumah tangga Iya. pengen ngisi. Jangan kita lanjutin lagi nih. Nih emosi banget nih kayaknya nih. Ya kalau ngomongin pelakor nih terutama ibu-ibu yang emosinya luar biasa. Tapi zaman sekarang ini memang banyak ya. Bahkan udah berkembang menjadi pebinor. Ada macam-macam istilahnya. Iya. Ini saking emosinya nih sama pelakor nih. Nih buat jamaah yang ada di rumah nih. Ada sebuah artikel ya. Sampai ada istri yang grebek suaminya lagi sama perempuan lain. Langsung kita lihat nih artikelnya nih ya. Cemburu menguras hati. Messi Wasyuni 28 tahun terhadap suaminya. Kecurigaan dan rasa cemburu itu bermula ketika sang suami tak kunjung pulang. Messi menduga suaminya telah memiliki wanita idaman lain. Kecurigaan Messi menggiringnya mencari fakta soal wanita idaman lain itu dan akhirnya menemukan bukti bahwa sang suami memang telah berhubungan dengan wanita lain. Meskipun Messi pun datang salah satu kamar kos dan menemukan suaminya BA28 sedang berduaan dengan wanita lain. Naik pitam, Messi menghajar wanita simpanan suaminya itu. Nah ini jangan sampai kejadian kayak gini ya kan, kalau bisa juga kan kalau jalan ke rumah itu jadi pahala, kalau buat nyari rezeki buat keluarga. Tapi ini gimana Ustadz Maulana penjelasannya nih? Padahal dia udah punya istri, udah punya anak, udah punya keluarga. Tapi kan dia harusnya sebenarnya dia sayang sama istri dan anak-anaknya. Tapi kenapa sih kok bisa berpaling ke perempuan lain? Dan pertanyaannya kenapa banyak suami sampai tega berpaling ke wanita lain hanya karena godaan dan rayuan? Mohon izin penjelasannya Ustadz. Sebelum saya tahu bisa nyanyi dulu. Oh, nyanyi. Mana mungkin. Mana mungkin suamiku pulang ke rumahmu. Asik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. 17 Zulqaidah. Hari ini 13 hari lagi kita akan masuk Zulhijjah. Ada amalan ibadah 1 sampai 10 Zulhijjah yang bagus kita amalkan. Karena dalam keadaan pandemi seperti ini, yang bisa berangkat haji cuma kawasan Arab, itu pun harus ada ibaratnya ketentuannya. Nah, kita silakan amalkan ibadah 1 sampai 10 Zulhijjah. Nah, buat kita semua, pertanyaannya bagus sekali dari Mas Fadli. Kenapa bisa ada laki-laki tega meninggalkan pasangannya yang sudah sayang, sudah baik demi untuk ya itu. Saya setuju dengan usaha Lulung. Terima kasih banyak, bagus sekali. Afwan. Karena Islam tidak artinya tidak melarang kalau punya istri kedua dan ketiga sampai keempat batasnya kan. Tapi yang sebenarnya yang terlarang itu yang caranya sebenarnya caranya. Kalau baik-baik mah aman sebenarnya. Nah, kenapa ada laki-laki kecantol? Sementara iya saya juga. Saya sudah hampir 2 tahun loh. Belum ada yang nyantol. Belum ada yang juga sih. nyantol. Kenapa masih bisa setia kan? Bener. Nah, ini ibaratnya kenapa bisa ada laki-laki hilang kesetiaannya. Nah, kenapa bisa? Pertanyaan ini timbul pada diri kita. Saya kemarin waktu dikirimi dari kreatif, saya langsung berkata, oh kalau ini mau dibahas alasannya, ini banyak. Ada yang sampai 15 kali jawab alas, ada sampai 40 alasannya. Ternyata penyebabnya cuma 3. Apa itu? Sifat, kondisi, dan keadaan. Kenapa ada laki-laki menikah lagi? Atau bukan hanya menikah, kalau menikah kan aman ya. Karena sesuai syariat. Tapi kalau selingkuh, ibaratnya kata-kata ini tepat untuk dikatakan. Selingkuh, kenapa ada laki-laki selingkuh? Karena bisa jadi sifatnya. Karena dipengaruhi oleh gangguan setan. Setan itu kan ada 2, minal jinnati wan nas. Semua yang mengganggu, semua yang menggoda, semua itu berarti setan dari golongan manusia. Setan dari golongan jin. Ada namanya al-walahan, al-hansab, dasin. Ada namanya setan dasin. Karena ada banyak setan. Al-walahan, al-hansab, salamur, dasin, wahnan, ahwat dan sebagainya. Ternyata ada setan namanya setan dasin. Setan dasin inilah yang berusaha untuk memisahkan. Bagaimana caranya memisahkan pasangan yang sudah baik. Dimasukkan sesuatu supaya dia keluar. Atau menjadikan seseorang penyebab sehingga rusaknya rumah tangga orang. Karena dia susah menggodanya, maka digoda dengan cara yang sudah nyata. Nah ini mohon maaf tanpa menggurui, hanya sekedar mengingatkan bahwa kita ini kan maaf taraf keimanan orang. Kalau di atas juga besar juga ujiannya. Nah, mohon maaf. Yang kedua, ada karena kondisi. Kondisi karena maaf kebutuhan atau kurang bersyukur. Dengan alasan inilah maaf saya pinjam kata-kata ini tanpa menyakiti perasaan orang. Katanya aku harus punya keturunan dengan alasan itu. Pertanyaannya yakin punya keturunan di situ? Nah, itu kan seperti itu. Nah, tahu-tahu dia sudah bercerai sama istrinya. Ternyata istrinya menikah lagi. Ternyata istrinya hamil. Berarti penyebab siapa nih? Nah ini mohon maaf berarti kurang usaha. Harusnya banyak bersyukur dan usahakan. Usahanya harus dipermantap lagi. Karena tidak mungkin Allah memutuskan rahmat dan rahimnya kepada hamba yang berusaha. Dan ada juga karena faktor lingkungan. Apa tuh? Kenapa begitu? Keadaan lingkungan karena maaf ini ada komunitas kan? Komunitas. Nah, Oh iya itu. benar. Bicara Karena dia masalah ini cobalah bergaul sama yang laki-laki setia, temennya. orang-orang yang baik-baik. Kayaknya harus Karena berteman biasa sama Ustadz dia udah Maulana enak, kayaknya. tapi karena dia sudah terpancing. Nah, ini tapi gini nih, ini bicara masalah tentang wanita nih yang di rumah pasti setuju kalau seandainya saya bilang yang namanya istri itu pasti takut kalau suaminya itu direbut sampai sama suami orang. Pasti ada perasaan gak ikhlas, betul apa betul Ustazah Lulung? Ya, ada perasaan gak ikhlas dalam hati kecilnya. Waduh, pas giliran suaminya lagi main handphone langsung curiga. Itu chat sama siapa? Jangan-jangan chat sama cewek. Ini dia nih. Dulu ya bawaannya ya. Iya, tapi gini Ustazah Cecep. Ustaz Cecep. Astagfirullahaladzim. Makanya Mohon Mas maaf. Fadli Iya. dari Ustazah Lulung lari ke Ustaz Iya Ustaz Cecep. Cecep, iya benar. Ustaz Cecep, mohon penjelasannya jangan marah, ntar ngambek lagi Ustaz Cecep. Enggak. Ustaz Cecep, saya mau minta penjelasan. Ciri-ciri suami yang mulai terpengaruh dengan godaan atau rayuan pelakor tuh atau perempuan lain tuh seperti apa sih Ustaz Cecep? Bisa nggak penjelasannya? Boleh. Silakan. Ciri-cirinya ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Ciri-ciri laki-laki yang mulai tergoda oleh pelakor, gampang. Apa tuh Ustaz Cecep? Apa yang tidak ada pada Ustadz Maulana. Kok bisa, maksudnya gimana ceritanya? Karena beliau adalah tipe orang yang setia. Oh iya benar. Dari sejak ada istrinya sampai meninggal pun luar biasa dia menjaga pandangannya. Yang jelas pertama adalah komunikasi. Kalau selama pernikahan itu biasa komunikasi itu intens ya. Intens. Semangat. Jadi dia tuh senantiasa ngasih kabar. Di kantor nih, baru nyampe nih. Wah gitu. Begitu ada pelakor, nggak ada kabar lagi tuh. Hilang semuanya Begitu tuh. itu hilang. Dari handphone, pernah ada seorang wanita yang bertanya, Pak Ustadz, pada 17 Ramadan ternyata suami saya itu diselimuti seluruh tubuhnya. Iya, malam-malam itu keluar cahaya Pak Ustadz dari dalam selimut itu. Apakah suami saya dapat Lailatul Qadar? Ibu, saya tidak tahu dia dapat atau tidak, yang pasti dia lagi main WhatsApp. Nah itu mungkin sedang selingkuh, nggak tahu juga kan. Ada perubahan ketika main handphonenya. Mulai sembunyi-sembunyi. Kemudian pada waktu itu sering berada di luar. Tapi maaf, ini semua tanda-tanda jangan sampai digeneralisir. Jangan sampai orang yang dia keluar terus gak pernah betah di rumah berarti dia selingkuh. Tidak juga. Ini berdasarkan fakta banyak orang yang mulai dari perselingkuhan itu adalah karena dia sudah mulai tidak betah di rumah. Makanya seorang istri harus menjaga. Bisa jadi sebabnya adalah karena terlalu banyaknya pertengkaran. Lihatlah bagaimana burung camar dengan camar yang lain bertengkar di pantai memperebutkan seekor ikan kecil. Berbeda dengan burung elang yang ada di angkasa. Dia tidak memperebutkan seekor ikan. Kenapa? Karena di ketinggian melihat jutaan ikan siap dimangsa. Ngapain memperebutkan ikan kecil? Nah, apa yang menyebabkan pertengkaran? Karena suami istri masih berada di bawah, tidak berada di ketinggian. Kalau menjaga iman dan kemuliaan, insya Allah suami istri itu akan senantiasa damai dalam hidupnya. Makanya banyak sekali orang yang mulai dengan pertengkaran, akhirnya suami sudah mulai tidak betah di rumah, di luar, banyaklah godaan. Jangan jadikan orang yang lagi tergoda itu maling yang harus digebukin. Tapi jadikan dia adalah orang yang sedang dapat ujian dari Allah. Seperti anak yang lagi ujian nasional, jangan dimarahin dan digebukin, bikin stres. Tapi yang harus dilakukan apa? Kasih dia semangat, kasih dia cinta, kasih dia kasih sayang. Makanya kalau lagi di rumah romantisnya bukan biasa. Istriku, ikan apa yang paling indah? Ikan lumba-lumba? Bukan. Lumba-lumba bukan ikan Ustadz. Oh, lumba-lumba ikan, bukan ikan, lumba-lumba aja. Oh lumba-lumba ya? Dia gak mau dibilang ya udah ikan yang lain deh. Iya ikan yang lain ya. Dijawab ikan mas bukan. Ikan paus bukan. Ikan apa? Ikan teri. Kenapa paling indah? Terima kasih karena kau telah mencintaiku. Itu belum ada pelakor tuh. Mesra bukan main, tapi begitu ada pelakor boro-boro pantun yang ada marah-marah terus. Astagfirullahaladzim. Makasih banyak nih Ustadz Cecep nih. Bahkan handphone tuh kadang-kadang sudah di password padahal sebelumnya nggak pernah. Jadi banyak ciri-cirinya ya, bicara masalah tentang kebiasaan-kebiasaan yang hilang ini adalah merupakan ciri-ciri bahwa si salah satu pasangan ini lagi ada yang lain, atau wanita idaman lainkah atau pria idaman lainkah. Nah ini kita harus perhatikan sama-sama. Bicara masalah kebiasaan yang berubah ini jangan dianggap sepele. Nah buat jamaah yang ada di rumah nih ya, kalau suami atau pasangan terlanjur selingkuh sama wanita lain, apa yang harus dilakukan? Seperti tadi Ustaz Cecep bilang nih, apakah diomelin, dimaki-maki suaminya, begitu juga dengan pelakornya, atau bagaimana? Apakah mungkin sabar dengan dianggap ini ujian sekaligus penghapus dosa? Nah yang di rumah jangan kemana-mana nih, jawabannya akan kita bahas tuntas setelah yang satu ini. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah, jamaah, alhamdulillah.